Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mel Zafira dari Teknologi Informasi NRP 05311840 05 kali 20. Di sini saya akan membahas tentang topik Remote Code Execution atau RCE. RCE sendiri merupakan kode jarak jauh. Eksekusi kode jarak jauh yang dapat digambarkan sebagai tindakan yang melibatkan penyerang yang mengeksekusi kode dari jarak jauh menggunakan kerentanan sistem maupun situs web. Kode tersebut dapat dijalankan di server jarak jauh yang berarti bahwa serangan dapat berasal dari mana saja di penjuru dunia. Dan setelah attacker atau peretas dapat akses dari sistem, mereka dapat melakukan perubahan di sistem website maupun sistem komputer target. Ini juga dapat mengakibatkan di saat komputer target merupakan satu komputer dari beberapa komputer yang terdapat di jaringan yang sama, yang bisa mengakibatkan seluruh komputer terjangkit didapatkan kontrolnya oleh peretas. Lalu kemudian ini adalah tipe attack RCE. Yang pertama adalah di saat pegawai menggunakan Internet Explorer sedang menjelajahi internet, sedang berselancar, yang membuat pegawai ini ingin masuk ke dalam blogger. Dari saat ingin masuk atau sign in, biasanya perlu adanya verifikasi di email. Sedangkan di saat pegawai ini melakukan verifikasi, ternyata email yang ditujukan ke pegawai ini adalah email yang sudah terjangkiti oleh virus Trojan atau virus yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peretas. Nah, virus Trojan ini yang memungkinkan backdoor atau pintu belakang yang dapat diakses oleh attacker atau peretas sewaktu-waktu. Yang kedua, ini di saat pegawai menggunakan komputer yang Windows-nya tidak diupdate atau sudah period waktu penggunaannya sudah habis. Jadi saat dia sedang berselancar di Blogger, tapi ternyata situs tersebut ternyata sudah terjangkiti oleh bug yang ditanamkan oleh peretas. Di saat seperti itu, komputer tidak memiliki defense lebih dari bug tersebut dikarenakan Windows atau Microsoft sudah tidak support lagi kepada PC tersebut, yang mengakibatkan peretas mendapatkan akses ke PC tersebut. Kemudian di website terdapat tipe-tipe RCE. Nah, tipe-tipe RCE ini ada beberapa yang saya sebutkan di sini hanya 3 dari beberapa. Yang pertama adalah SQL injection. Yang berwarna kuning adalah query kita. Dan di saat query kita seperti yang berwarna kuning, kita select semua dari user di mana nama sama dengan username. Itu dapat di-attack menggunakan kita pilih semua dari user di mana nama kosong sama dengan kosong atau 1 yang sama dengan 1. Ini membuat seluruh username pada database dapat diakses oleh peretas atau attacker, entah itu mengubah, menghapus, ataupun yang lainnya. Untuk yang kedua, tipe dari RCE adalah cross-site scripting dalam sisi visitor atau customer. Browser dapat membedakan kode di mana dikarenakan, maksud saya, dibungkus dalam tag script. Nah, tag ini
tidak ada pemfilteran lagi yang mengakibatkan penyerang dapat menambahkan kode berbahaya maupun tidak diizinkan untuk menambahkan yang tidak diizinkan sebelumnya. Ini dikarenakan tag ini masih visible atau masih terlihat untuk visitor atau customer. Dan lagi bila ini dilanjutkan, misalnya attacker ingin membuat perubahan yang sangat amat banyak dan perubahan ini dibuat menjadi publik olehnya yang mengakibatkan website kita menjadi tidak seperti website kita sebelumnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah direktori transversal. Target dari tipe RCA ini adalah web itu sendiri. Kerentanannya tergantung dari cara file itu tersimpan di server. Lalu yang kuning merupakan cara kita aksesnya dengan public HTML harusnya yang terlihat adalah seperti itu, namun yang panjangnya adalah home user public HTML PHP admin dan juga index PHP. Namun dapat langsung dibuka oleh attacker dengan wp admin /index PHP. Nah, ini bisa memberi akses lebih ke file inti dari server jika diteruskan. Nah, ini bisa membuat file-file dalam server atau yang di dalam website ini dapat diakses oleh attacker langsung tanpa perlu adanya notifikasi maksud saya autentikasi terlebih lagi. Lanjut. Untuk mencegah RCE, lanjut. Jadi bagaimana kita memprotek dari sisi komputer dan juga sisi website. Dari sisi komputer sendiri, antisipasinya, jadi ini merupakan antisipasi. Antisipasinya adalah melakukan patching ke sistem apabila kita menemukan bug atau virus di dalamnya sebelum virus ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang dalam PC kita. Sebagai contoh sih yang tadi, seperti yang tadi. Jadi apabila kita sudah menemukan bug atau virus yang kita dapatkan dari selancar internet, kita dapat menghapus atau kita mempatch komputer kita agar kita tambal bolong kekosongan dalam virus itu yang membuat kosong itu apa. Jadi kita patch komputer kita biar lebih terlindungi. Lalu yang kedua adalah lakukan sistem update selalu untuk Windows. Dan apabila sudah periodnya sudah end, jadi kita harus membeli lagi waktu Windows itu sudah habis waktu Windowsnya. Lalu kemudian dari sisi website adalah dari beberapa ini saya lampirkan dua, yaitu validasi user input. Ini melakukan filtering dan juga menghapus karakter yang tidak perlu. Dari yang tadi kita buat tag script ini bisa diganti menggunakan petik dan lt titik koma script dan gt titik koma petik. Ya, ini membuat tag script ini menjadi invisible untuk user. Jadi tidak ada yang namanya yang seperti yang tadi, yang tadi itu di cross-site scripting. Jadi tidak ada karena tag script ini sudah invisible di visitor atau customer.
Lalu untuk yang kedua yaitu use and establish establish software. Jadi CMS custom kita dapat tetap aman dari serangan injeksi SQL menggunakan query parameter. Nah, yang kedua ini query yang pertama sebelumnya. Jadi SQL injection yang pertama itu kan uh, uh, username dapat di-attack dengan 0 atau 1 sama dengan 1. Di saat seperti ini, kita dapat membuat query baru. Di saat query itu melakukan pencarian dengan username, maka di saat kosong atau 1 sama dengan 1, maka dianggap query ini adalah mencari string text. Akan terlihat menjadi string text, bukan sebagai pengguna dengan nama 11 atau 0. Jadi lebih terjaga dari sisi database-nya. Dan keempat ini merupakan antisipasi dari RCE attack sendiri. Nah, demikian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.